Baik, pertama buka surat ke-23 ayat ke-55 sampai ayat ke-56. Yang pertama, di sana Allah memberikan pengarahan kepada kita. Ayat sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun. Apakah manusia sangka kalau kami kasih harta dan anak itu artinya kebaikan? Apakah manusia pikir kalau Allah kasih harta, kalau kasih keturunan itu artinya hidupnya baik? Bal la yashkurun. Itu bukan kebaikan. Siapa pikir? Nah, lihat. Allah memberikan kita kepada kesejatian, kehakikian. Hidup yang baik itu ukurannya apa? Karena ada orang berpaham materialistik. Mengukur hidup yang baik itu, ya kalau materinya berlimpah, kalau anaknya hebat-hebat, itu artinya hidupnya baik. Orang tuh kalau nggak punya harta, anaknya nggak sukses, berarti hidupnya nggak baik. Apa iya? Lihat di sini. Apakah manusia pikir kalau kami kasih harta dan anak itu kebaikan? Ya, di ayat ke 57-nya, bukan, berikutnya tadi sebelumnya. Ya, bal la yashkurun, itu bukan kebaikan. Yang dimaksud kebaikan oleh Allah itu apa? Lihat, dimulai dari ayat ke-57 sampai ayat ke-61. Yang dimaksud kebaikan oleh Allah adalah innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang punya sifat takut kepada Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman pada ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak syirik kepada Allah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang apabila memberi punya sifat ikhlas memberinya. Maka lihat di ayat ke-61. Ulaika yusari'una fil khairat. Inilah orang yang bersegera mendapat kebaikan hidup. Ya, orang yang hidupnya baik dalam pandangan Allah itu siapa? Satu, punya sifat takut pada Allah, beriman pada ayat Allah, tidak syirik dan punya sifat ikhlas. Itu baru hidupnya baik. Meskipun nggak punya harta, meskipun nggak punya anak. Apa artinya? Dia punya harta dan anak, tapi nggak takut pada Allah, nggak beriman pada ayat Allah, syirik kepada Allah, nggak punya sifat ikhlas, percuma. Ya, maka kita tidak boleh ya memandang bahwa kebaikan itu ukurannya materi. Kita lihat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang kedudukan harta yang ada pada orang kafir itu. Yang orang tadi, kok ini orang kerjanya maksiat, gak pernah ibadah, tapi kok dikasih macam-macam sama Allah hadir fasilitas. Coba lihat di dalam surat ke-9 ayat ke-55. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-55 dikatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan kamu jadi takjub, kamu jangan jadi terpengaruh dengan harta dan anak-anak mereka. Kalau kasih harta dan anak yang hebat-hebat, jangan membuat kalian jadi takjub. Kenapa? Innama yuridullahu yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Justru dengan Allah kasih harta dan anak, Allah ingin siksa mereka di dunia. Wa tadhaqu anfusum wa hum kafirun, dan mereka nanti mati dalam keadaan kafir. Jadi meskipun dikasih harta dan anak, nilainya tidak kebaikan. Mereka dibuat stres, dibuat pusing dengan harta dan anak. Nggak ada ketenangan. Siapa bilang kalau harta dan anak hidupnya tentara? Lihat bot kapal tanker Aristotle Onassis matinya bagaimana? Kurang apa hartanya itu Aristotle Onassis? Ya, mari bunuh Sinifatan, matinya bunuh diri. Dan banyak orang-orang seperti itu banyak yang tidak kurang harta, tidak kurang apa-apa, tapi stres hidupnya mereka. Tapi Rasulullah bisa berkata, baiti jannati. Bayangkan, Rasul itu lebih sering lapar daripada kenyangnya. Dengan penuh kesederhanaan, tapi Rasul bisa mencapai kebahagiaan. Maka tidak bisa sesuatu itu diukur berdasarkan materialistis, ya, materialistis. Tidak bisa. Kita diajarkan hidup yang baik itu bagaimana? Hidup punya sifat takut pada Allah, beriman pada ayat Allah, tidak syirik dan punya sifat ikhlas. Itu baru baik hidup seseorang. Justru yang terjadi adalah ketika seseorang itu kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surat ke-6 ayat ke-44. Di dalam surat ke-6 ayat ke-44 dikatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Ketika manusia melupakan peringatan Allah, ketika manusia melupakan Quran, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka berbagai macam pintu kesenangan. Bayangkan,
Ketika manusia itu melupakan Allah, malah dibuka berbagai macam itu kesenangan. Mau apa? Dikasih jabatan, harta, dikasih. Lihat, ketika orang melupakan Allah, malah dikasih macam-macam. Ya, untuk apa tadi? Ya untuk menyiksa mereka sebenarnya. Mereka makin tersiksa. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sedang gembira-gembiranya dengan dunia, apa yang terjadi? Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Nanti Allah jatuhkan dengan seketika. Itu yang akan terjadi. Dia stres, tiba-tiba hilang dengan sekejap harta, kekuasaan, jabatan, popularitas. Itu banyak terjadi. Lagi jaya-jayanya tiba-tiba dijatuhkan oleh Allah dan sengaja. Ketika mereka melupakan Allah kasih, apa saja yang dia mau silakan Allah kasih. Terus, maka di dalam hadis Rasul dikatakan begini: kalau Allah cinta kepada seorang hamba, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah beri dia ujian-ujian. Ujian kesenangan maupun kesusahan. Allah beri ujian. Tujuannya apa? Supaya hamba ini dengan ujian itu Allah bersihkan dia dari dosa, sehingga dia menghadap Allah tidak membawa dosa lagi. Lihat. Tapi kalau Allah benci dengan seseorang, Allah kasih apapun yang dia minta. Supaya apa? Supaya dia melakukan dosa sepenuh langit, sepenuh bumi, kembali kepada Allah dengan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Itu dia. Nah, maka kita harus bisa menilai, mendudukkan mana tentang kebaikan dan tidak di dalam kehidupan ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup seorang mukmin. Dia harus mengerti tentang kehakikatan dan kesejatian, mana hidup yang baik atau tidak menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ukuran harta dan anak, ya, bukan karena ukuran materi-materi, tapi ukuran nilai yang dia isi dalam hidupnya.